Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa berikan like pada video ini agar video ini bisa tersebar dalam algoritma YouTube, untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mengetahui dan jauh dari pemurtadan. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa agama Islam sangat sensitif kepada agama Nasrani dan Yahudi? Alasannya adalah karena dulunya mereka juga mempunyai kitab dari Allah. Tapi itu dulu. Pertama kita ke agama Yahudi yang dulunya memegang Taurat dari Nabi Musa. Dari zaman ke zaman, kitab Allah ini berubah menjadi karangan manusia. Karena itulah turunlah sebuah kitab lagi yang bernama Injil dari Nabi Isa untuk membenarkan atau meluruskan kitab Taurat yang sudah dikotori oleh tangan manusia tersebut. Namun sayangnya, kitab Injil ini yang bertujuan untuk meluruskan kitab Taurat sebelumnya tidak bertahan lama, hingga akhirnya turunlah Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran untuk meluruskan kitab-kitab yang sebelumnya itu. Akan tetapi, bangsa Yahudi dan Nasrani tidak ingin menerima Nabi Muhammad dikarenakan Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, bukan keturunan Yahudi ataupun Nasrani. Inilah alasan membuat mereka dengki, dan mereka berkata, "Kami beriman kepada semua nabi kecuali Muhammad." Inilah bentuk kedengkian mereka. Padahal dalam surah Al-Baqarah ayat 146 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Untuk itulah kita sebagai umat muslim meyakini bahwa kitab Taurat dan Injil kini sudah tiada dikarenakan sudah banyak kebenaran-kebenaran yang telah dihilangkan di dalamnya. Jadi, ketika berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, sedikit banyaknya akan bersinggungan dengan Islam. Dan kali ini kita akan membahas kontradiksi dalam Alkitab dan kontradiksi di dalam Al-Quran yang diklaim kontradiksi oleh Bang Edis. Jadi begini pertanyaan dari Bang Edis. Dijawab oleh Allah. Allah berfirman, qala, ya, berfirman Allah berkata, "Alqiha ya Musa, lemparkanlah dia." Nah, ayat ini nanti akan berkontradiksi atau diedit oleh Al-Quran di ayat Quran yang lain. Biar jelas, kita buka dulu bunyi ayatnya seperti apa, yaitu dalam surah Al-Qasas ayat 30-31 yang artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Dari ayat di atas, Edis menganggap bahwa ayat tersebut kontradiksi dengan kisah Nabi Musa dalam surah Taha ayat 17 yang artinya, "Apakah yang di tangan kananmu, hai Musa?" Berkata Musa, "Ini adalah tongkatku." Dan aku pukul daun dengannya,
untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Lalu dilemparkannya lah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Jadi kontradiksinya di mana? Begini, menurut Bang Edis, bahwa Allah berfirman, lemparkanlah tongkatmu. Sementara surah Taha, Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Sebenarnya yang manakah yang dikatakan Allah? Lemparkanlah tongkatmu atau lemparkanlah ia? Disinilah Edis gagal paham. Dan mungkin banyak umat muslim yang juga belum mengetahui manakah yang benar dari kedua di atas. Jawabannya adalah keduanya diucapkan Allah waktu itu. Keduanya adalah benar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Hal ini sudah jelas. Dalam surah Al-Qasas dikatakan, lemparkanlah tongkatmu. Kemudian surah Taha perintahnya lebih tegas, lemparkanlah ia, hai Musa. Artinya apa? Dua kalimat ini keduanya diucapkan oleh Allah. Tidak ada surah yang satu merevisi surah yang lain. Agama sebelah saja yang kitabnya direvisi. Jadi bisa kita katakan di perintah pertama yang berbunyi, lemparkanlah tongkatmu, Nabi Musa hanya terdiam, mungkin terheran dan mempertanyakan banyak hal di dalam hatinya. Apa salahnya dengan tongkatku hingga harus dilempar? Atau mungkin masih banyak pertanyaan lain di dalam hatinya. Kemudian keluarlah perintah yang kedua, yaitu surat Taha. Bunyinya lebih tegas, lemparkanlah ia, hai Musa. Barulah Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Jadi manakah yang benar? Lemparkanlah tongkatmu atau lemparkanlah ia, hai Musa? Keduanya benar diucapkan Allah. Pertama, kalimat perintah biasa, dan kedua adalah kalimat perintah yang lebih tegas. Di sanalah kita bisa berpikir. Tapi kalau di sini Edis masih belum mengerti juga, ya balik aja ke SD. Terus, pertanyaan yang kedua dari Edis, yaitu dalam surah Taha ada percakapan sebelumnya, yaitu apakah yang di tangan kananmu, hai Musa? Sementara dalam surah Al-Qasas tidak ada percakapan sebelumnya, akan tetapi langsung ke percakapan lemparkanlah tongkatmu. Bagi saya pribadi, inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Saya telah membaca Al-Quran dan merasakan mukjizatnya itu. Awalnya saya juga bertanya kenapa dalam surah sebelumnya tidak ada percakapan ini, tapi di dalam surah selanjutnya ada percakapan ini. Misal contoh seperti tadi, di surat Taha hanya sepenggalan dan di surah Al-Qasas hanya sepenggalan. Ternyata Al-Quran mencoba merangsang ingatan kita untuk mengingat apa yang telah kita baca sebelumnya, untuk disatukan dalam satu bagian, dan agar kita tidak melupakan apa yang telah kita baca sebelumnya. Misal, dalam hal ini kisah Nabi Musa dibahas dalam surah Taha, yaitu surah ke-20. Kemudian dibahas ulang dalam surah Al-Qasas, yaitu surah ke-28. Agak jauh kan? Dan ini adalah metode pengajaran Al-Quran. Sama kayak di sekolah. Semua rumus matematika tidak langsung diajarkan di SD, tetapi rumus matematika yang diajarkan di SD akan diulang lagi dan berkaitan dengan rumus matematika yang diajarkan saat masuk SMP, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk apa? Agar kita tidak melupakan apa yang diajarkan saat masih SD ketika sudah SMP, dan saat masuk SMA diulang lagi agar tidak melupakan apa yang diajarkan saat SD dan SMP. Baiklah, kita lihat dalam surah Al-Qasas langsung kepada percakapan dan lemparkanlah tongkatmu.
Tidak ada percakapan sebelumnya. Sementara surah Taha menceritakan percakapan sebelumnya. Namun, dalam surah Taha mengisahkan tongkat Nabi Musa menjadi ular yang merayap dengan cepat. Kemudian, surat Taha ayat 21 Allah berfirman, "Peganglah ia dan janganlah kamu takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula." Sementara Al-Qasas mengisahkan sebelumnya itu, yaitu ketika tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular, Musa lari ketakutan. Nabi Musa lari ketakutan tanpa menoleh ke belakang. Kemudian diseru Musa, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Ayat ini tidak ada dalam surat Taha. Artinya apa? Sekali lagi, Al-Quran mencoba membuat otak kita bekerja untuk menyatukan ayat-ayat dan membuat otak kita mengingat apa yang telah kita baca sebelumnya. Semoga dari sini sudah jelas. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan kedua dari Edis, yaitu kenapa Allah bertanya kepada Nabi Musa tentang apakah di tangan kananmu itu, hai Musa. Di sini seolah-olah Allah tidak maha tahu. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkat, Allah mengulang perintahnya 2 kali. Pertama, lemparkanlah tongkatmu. Nabi Musa terdiam. Yang kedua, dengan tegas, lemparkanlah tongkatmu, hai Musa. Jadi, bagaimanakah kiranya jika Allah memulai percakapan dengan tidak bertanya terlebih dahulu? Allah tiba-tiba berkata kepada Nabi Musa misalnya, "Lemparkanlah yang di tangan kananmu itu." Lebih terheran lagi Nabi Musanya. Mungkin lebih banyak lagi pertanyaan di dalam hatinya. Di tangan kananku ada tongkat. Ini adalah tongkatku yang selalu bersama saya. Ada apa dengan tongkatku? Dan kenapa aku diperintahkan melemparkan tongkatku? Apakah ada yang salah dengan tongkatku? Dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan lagi di dalam hati Nabi Musa jikalau Allah tidak memulainya dengan bertanya terlebih dahulu. Sekali lagi, bahkan Allah memulai percakapan dengan bertanya terlebih dahulu. Allah mengulang perintahnya 2 kali. Jadi ya wajarlah, walaupun beliau seorang nabi dengan tingkat iman level tinggi, namun dia tetap manusia. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Edis selanjutnya, yaitu dia menganggap Al-Quran keliru. Dalam surah Al-Imran ayat 38, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa." Lanjut Al-Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang saleh." Lanjut kepada surah Al-Imran ayat 40. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat seorang anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Nah, menurut Edis, kelirunya adalah Nabi Zakaria kan berdoa minta anak, tapi kenapa Nabi Zakarianya heran sendiri ketika diberi anak? Menurut Edis, ini kisah yang error. Ayat ini direvisi. Ayat ini orang yang menulis Al-Quran ini tahu kalau ayat ini error. Otakmu yang error, tidak bisa berpikir. Kita beri jawaban teman-teman ya. Jadi Nabi Zakaria berdoa meminta anak. Kemudian dia berkata, "Ya Tuhanku,
bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak, padahal aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Kalian sadar nggak bahwa perkataan Nabi Zakaria itu sudah menjawab pertanyaan Edis? Artinya apa? Zakaria ini berkata, aku telah sangat tua. Dia telah melupakan doanya terdahulu. Kita semua sadar bahwa tidak ada seseorang yang berdoa kemudian besoknya dikabulkan, kan? Nggak ada. Butuh beberapa waktu. Jadi ada jeda waktu yang cukup panjang hingga doa Nabi Zakaria ini dikabulkan. Ditambah lagi, beliau sudah sangat tua dan sewajarnya lah melupakan doanya terdahulu. Dan sewajarnya lah dia terheran. Selanjutnya pertanyaan dari Edis, yaitu Al-Quran menciplak Bible dengan keliru. Bagian ini dijiplak oleh Al-Quran 2 kali. Nih. Ya, tahu nggak sih? Injil datang karena Taurat sudah rusak. Dan Al-Quran datang karena Injilnya sudah rusak. Sementara Al-Quran dijaga keasliannya hingga hari kiamat. Itulah keyakinan kami, umat Islam. Kemudian, jika ada sedikit kesamaan antara Bible dengan Al-Quran, maka semestinya bersyukurlah kalian umat Kristen. Karena itu membuktikan bahwa masih ada secuil kebenaran di dalam kitab yang kau pegang. Dan untuk itulah alasan Al-Quran diturunkan, yaitu untuk meluruskan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi, jikalau masih ada sedikit kesamaan, jangan kau sebut menciplak. Karena Nabi Muhammad orang Arab, sementara kitabmu itu berbahasa Yahudi. Itu pun direvisi berkali-kali, mau diciplak bagian yang mana coba? Jadi baiklah saudara-saudaraku, jangan mudah untuk terhasut oleh orang-orang kafir yang berkata buruk tentang Allah dan ayat-ayatnya. Tetapi, marilah kita menggunakan akal sehat dan selalu berpikir positif. Jika kita menemukan sesuatu yang tidak kita ketahui dalam Al-Quran, maka artinya pengetahuan kitalah yang masih sangat kurang. Dan teruslah mencari tahu. Dan jangan lupa juga like video ini agar semakin tersebar dalam algoritma YouTube, agar saudara-saudara kita yang tidak tahu bisa ikut menjadi tahu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.